Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Mikro akan menjelaskan tentang materi elastisitas permintaan dan penawaran. Sebelum kami akan masuk ke dalam materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizwan Maulisnar, Jeffrey Sulasaira, Gina Sonia, Cindy Juliana, dan terakhir Nerisa Arfiana Wijaya. Baik, kita akan memasuki pengertian elastisitas permintaan. Teman-teman pasti belum tahu kan apa itu pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi. Maka dikenal 3 permintaan tersebut, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Kemudian 3 elastisitas permintaan yaitu yang pertama, elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. Kemudian ada pun rumus dari elastisitas harga permintaan, yaitu ED sama dengan delta Q dibagi dengan delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q dibagi dengan persen delta P. Kemudian ada pun keterangannya, yaitu delta Q merupakan perubahan terhadap jumlah permintaan, kemudian delta P yaitu perubahan jumlah dari harga barang, kemudian delta P yaitu harga awal, kemudian Q yaitu jumlah permintaan awal, dan ED adalah elastisitas dari permintaan. Kemudian yang kedua yaitu elastisitas silang. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau ringkas elastisitas silang. Kemudian yang ketiga yaitu elastisitas pendapatan. Koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan. Pembelian dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas yaitu elastisitas pendapatan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Nerisa. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah permintaan tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurvanya berbentuk vertikal. Kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Berikut adalah gambar dari kurva permintaan tidak elastis sempurna. Yang kedua adalah permintaan tidak elastis atau inelastis. Elastisitas kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Berikut adalah kurva dari permintaan tidak elastis. Selanjutnya yang ketiga adalah permintaan uniter elastis. Elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Berikut adalah gambar dari kurva permintaan uniter elastis. 4. Permintaan elastis. Elastisitas lebih besar 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya. Bisa dilihat di sini, kita lihat pada kurvanya itu berbentuk landai. Permintaan elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar.
Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Bisa kita lihat bersama-sama di sini kurvanya. Kurva elastisitas sempurna itu berbentuk horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menentukan elastis harga permintaan, yaitu yang pertama, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis barang dan pola preferensi konsumen. Yang keempat, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Dan yang terakhir, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Selanjutnya, elastisitas penawaran. A. Pengertian elastisitas penawaran. 1. Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas yang diperoleh adalah positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. 2. Tingkat elastisitas kurva penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas. Elastis sempurna, elastisitas unikat, tidak elastis, dan tidak elastis sempurna. Elastis sempurna terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Bentuk kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. B. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Pertama, penawaran tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun. Pada kurva inelastis sempurna, bentuknya vertikal, dengan makna berapapun harga barang tersebut, maka penawarannya tidak akan berubah. Contohnya adalah obat-obatan. Yang kedua, penawaran tidak elastis atau inelastis, elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Pada kurva inelastis, pada gambar kurva awal, dengan tingkat keseimbangan atau disingkat E antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan ada di harga 30 dengan jumlah barang 20. Ketika terjadi penurunan jumlah barang yang ditawarkan, hal itu juga mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penawaran uniter elastis atau elastisitas sama dengan 1. Jadi perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Jadi persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Ketika harga yang ditawarkan naik 5%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun 5%. Jadi bentuk kurvanya itu tidak curam, tidak juga landai. Dia itu di tengah-tengah. Contoh barangnya itu barang-barang kebutuhan sekunder seperti barang-barang elektronik. Oke, selanjutnya penawaran elastis atau elastisitas lebih dari 1. Jadi penawaran yang lebih besar daripada perubahan harga. Untuk kurvanya sendiri, dia tuh bentuknya landai. Mengapa dikatakan landai? Karena persentase delta Q-nya lebih besar daripada persentase delta P-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa barang yang elastis adalah barang yang peka sekali terhadap perubahan harga. Jadi
jika harga berubah sedikit, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik drastis. Secara singkatnya, jika yang ditawarkan naik 5%, maka yang diminta akan turun 10%. Sebagai contohnya, barang-barang kebutuhan mewah dan barang-barang pengganti lainnya. Oke, selanjutnya yang kelima, ada penawaran elastis sempurna atau elastisitas tak hingga. Jadi, perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi, bentuk kurvanya itu cenderung horizontal. Yang berubah hanya Q-nya saja, tetapi P-nya tidak berubah. Jadi, makna elastis sempurna adalah berapapun jumlah barang yang ditawarkan berubah, maka harga barangnya cenderung tetap. Sebagai contohnya adalah kebutuhan bumbu-bumbu dapur. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, barang hasil pertanian bersifat inelastis. Mengapa? Karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga, dan sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua, dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka panjang di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Dan yang terakhir, ada terobosan untuk mengubah barang baru. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.